Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan murahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit baru kita semua, kisah Bang Cendol. Wow, kisah dari Bang Rian Elsa ya, penulis asal Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Samarinda ya. Kisahnya makin menarik aja dari hari ke hari. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi ternyata lupa belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Kalimantan Timur. Kisah wanita penghibur di tanah Kalimantan. Kisah Bang Cendol. Lumayan nyaring ponsel berbunyi di saku. Getarannya mengejutkan Bang Cendol yang sedang sibuk-sibuknya berjualan pada tengah hari itu. Terbaca nama yang tidak asing lagi di layar handphone, Dinda. Tumben, ini perempuan cetakku. Biasanya nggak pernah, ujarnya dalam hati. Sebagai seorang pelanggan, Dinda selalu memesan via online. Dia meminta es cendol yang dibelinya diantarkan langsung ke rumah. Setiap kali memesan lumayan banyak. Dalam seminggu pasti ada saja, tapi hampir setahun ini tidak ada lagi pemesanan atas namanya. Pesan singkat dari Dinda yang terkirim belum beberapa menit itu membuat jantung terasa berhenti dalam hitungan detik. Masalahnya bukan tiba-tiba saja diajak bertemu setelah lama tidak ada kabar, melainkan tentang profesi Dinda yang tidak diketahui oleh banyak orang terdekatnya. Bang Cendol perlu berpikir panjang. Dinda adalah seorang pekerja seks komersial atau PSK menengah ke atas. Tarifnya lumayan tinggi, sekitar 5 juta sampai dengan 10 juta untuk satu malam. Dia bekerja sejak umur 20 tahunan dan saat ini mungkin Dinda sudah berumur sekitar 30 tahunan, sudah lumayan lama. Dia juga memiliki satu anak di luar Kalimantan. Mungkin itu sebab pernikahan dini atau terjebak faktor ekonomi. Bang Cendol dan Dinda sempat beberapa kali bertemu saat hanya duduk ngopi, mengobrol ngalor ngidul di luar pekerjaan. Mereka saling mengenal terbilang lama. Ada getaran aneh di saat membaca balasan dari Dinda. Malum, dia memang suka menggoda, apalagi saat mereka bertemu saat cendol diantarkan ke kosannya. Rasanya tidak nyaman, walau hanya sekedar teman. Hari itu, berjualan berjalan normal dan lancar sehingga pulang juga bisa cepat seperti biasanya. Selesai menunaikan ibadah sholat asar, Bang Cendol merebahkan badan ke kasur. Baru beberapa menit, kantuknya mulai datang. Akhirnya, dia bermimpi bertemu dengan seseorang. Ada rumah kumuh kecil di tengah padang pasir berdinding anyaman bambu. Atapnya terbuat dari daun. Bang Cendol melangkah sepijak demi sepijak menuju rumah yang tidak tampak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan seperti lama tidak dihuni. Masuk, nak. Jangan berdiri di luar saja. Suara berat dari seorang lelaki memanggil dari dalam rumah. Memahami bahwa itu hanyalah mimpi, Bang Cendol tidak berani masuk. Dia diam. Dia mengerti pasti ada petunjuk yang bisa didapati. Tak lama kemudian, seorang kakek kurus tinggi berpakaian hitam keluar dari rumah sambil menghisap rokok dengan senyum tipis yang sinis. Jarak berdiri Bang Cendol dengannya agak berjauhan. Maaf, sampean siapa ya, kek? Jangan ikut campur pekerjaan orang lain. Kalau kamu mau selamat. Mata Bang Cendol seketika terbuka karena azan maghrib telah berkumandang. Makanya
Sudah tahu sore malah tidur, ujar seorang tua berbolang yang duduk di sampingnya. Pandangannya seakan-akan menyuruh agar Bang Cendol segera mengambil wudhu dan bergegas pergi ke musola. Bang Cendol menyelesaikan sholat sambil hati ragu apakah harus bersiap menemui Dinda, tapi pikir tidak apa. Mungkin Dinda juga perlu teman bicara. Ketika sudah akan berangkat, pintu lemari mengerit. Terbuka dengan sendirinya botol minyak yang dahulunya sering dia gunakan untuk jalan hitam terjatuh tanpa sebab. Isinya adalah minyak untuk memelet perempuan. Batinnya merasa aneh, ya lama tidak dipakai. Barang itu hanya disimpan, kenapa kini terlihat lagi? Bang Cendol kemudian menuju ke kafe Mas Bro yang berada di sekitaran wilayah pinggir kota. Kafe tersebut adalah wadah tongkrongan anak muda karena suasananya yang cukup nyaman dan harga produk yang terjangkau. Cocok jika untuk bawa pasangan, dan kebetulan empunya kafe juga adalah teman lama, jadi Bang Cendol sedikit luasa. Apa kabarnya nih Bang Cen? Ujar Mas Bro yang duduk di meja kasir. Alhamdulillah sehat Mas. Gimana? Kafe lancar aja kan? Lancar. Tumben nih Bang, baru datang hari gini. Biasanya baru muncul di akhir pekan. Oh, kebetulan ada janji sama teman lama. Katanya sih mau ketemuan di sini. Wah, perempuan cantik kan? Itu udah ditunggu dari tadi. Tuh, dia duduk di dalam. Mas Bro menunjuk ke ruangan ber-AC. Oh iya, Bang Cendol mau pesen apa? Sambil berjalan ke ruangan tempat Dinda menunggu, Bang Cendol menjawab, kopi sama kentang goreng aja bro. Dinda sedang menelpon seseorang saat Bang Cendol perlahan membuka pintu. Pakaian perempuan itu cukup minim dan dia duduk sambil menyilang kaki. Sudah disediakan minuman dingin di hadapannya. Rambutnya yang sebahu terlihat lembab, baju tank topnya dilapisi jaket tipis. Akhirnya Dinda menyadari kehadiran Bang Cendol yang masih mengamati. Hai Beb, ya ampun, lama dia nggak ketemu, tambah ganteng aja sih. Dinda langsung menyalami dan cipika-cipiki spontan. Bang Cendol tidak bisa berbuat banyak selain menerima apa yang tidak biasa dia lakukan bersama seorang perempuan di depan umum. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Din? Kerjaan lancar kan? Bang Cendol sambil akan duduk saat melihat perubahan raut muka Dinda. Maaf Din, kalau tersinggung soal pekerjaan, bukan bermaksud apa-apa, ujar Bang Cendol. Saya masih kerja seperti dulu kok Bang. Maaf, beberapa bulan belakangan udah jarang pesen cendol. Dinda sedikit sedih dan seperti menahan air mata yang hampir keluar. Ya juga sih, udah lama sekali ya. Sekali-kalinya ngomongin Bang Cen langsung aja ketemuan. Ada apa Din? Kok sedih gitu wajahnya? Apa sekarang ada masalah di pekerjaan? Ujar Bang Cendol tiba-tiba saja. Dinda beralih tempat duduk dari yang awalnya ada di hadapan Bang Cendol menjadi berdampingan. Dalam benaknya, dia telah hafal kebiasaan Dinda ketika berpegang ke lengannya. Dan mulai deh, Dinda seperti ini kalau dia lagi sedih. Bang, tolong saya Bang. Sekarang ini saya lagi terlilit utang piutang dengan mucikari di pasar kembang. Pelanggan yang biasa datang justru malah kabur semua. Sebentar. Jelaskannya pelan-pelan ya Din. Jangan langsung ceritakan semuanya sekaligus. Aku kan jadi bingung. Yang aku tahu, kamu itu pekerjaannya level menengah ke atas. Kok bisa kamu kelilit utang sama mucikari di pasar kembang? Ya, seingat Bang Cendol, hanya ada satu mucikari terkenal di pasar kembang. Wilayah kekuasaannya pun cukup besar di daerah itu sehingga tidak semua orang bisa mengenalnya. Bertemu dengannya pun secara langsung terbilang sulit. Sudah 6 bulan terakhir ini gak ada pengunjung sama sekali Bang. Mereka semua lari setiap akan berhubungan. Saat tiba di kamar, tiba-tiba aja mereka ketakutan seperti melihat hantu atau apalah. Saya juga gak paham. Terus apa hubungannya sama hutang dan mucikari? Jadi Bang, saya ini pinjam uang buat cicilan rumah di kampung dan kendaraan yang saya pakai sekarang Bang. Mucikari itu kalau nggak salah namanya Veronica kan? Bang Cendol menyela sebelum Dinda menyelesaikan penjelasan. Vero, itu nama panggilannya. Mucikari dan pemegang para preman pasar kembang. Pengedaran obat-obat terlarang dan juga prostitusi juga itu semua dibawa kendalinya di sana. Dilihatnya Dinda terkejut atas penjelasan dari Bang Cendol. Loh, kok abang tahu?
Tahu dong, namanya juga Bang Cendol. Udah, tenang aja. Masalahmu sama Vero nanti diselesaikan satu persatu ya. Dia pun lalu meminum kopi yang telah dibawakan oleh pelayan. Dinda pun bertanya penuh harap. Terus, masalah pelanggan yang lari gimana Bang? Ya, kasus yang sedikit aneh, pikir Bang Cendol. Dia diam, sebab ikut bertanya-tanya apa penyebab Dinda dijauhi oleh pelanggan. Bagaimanapun harus dibantu. Walau biasanya orang-orang yang meminta tolong karena dagangannya ditutup orang yang iri, dan ini malah, sudahlah. Maaf, mau tanya. Selama ini Dinda ada simpan barang warna kuning nggak? Tampaknya Dinda di sini boleh berpikir. Setahu Dinda enggak deh Bang. Yakin? Coba ingat-ingat dulu, ujar Bang Cendol penasaran. Nanti dulu Bang, bentuknya seperti apa ya Bang? Seingat saya sih di rumah itu ada pemberian oleh-oleh dari Mikaela aja sih. Mikaela? Siapa tuh? Oh, Mikaela itu teman serumah. Dia udah lumayan lama ikut tinggal. Nah, pas balik dari kampung, Mikaela itu ngasih oleh-oleh. Katanya sih buat pengasihan gitu. Ya udah, aku simpen aja di tas. Oke, mana barangnya? Ada nggak? Sini, aku lihat sebentar. Ya, di rumah Bang. Lama nggak dibawa. Biasanya sih kemana-mana selalu ada dalam tas. Apa jangan-jangan itu penyebab pelangganku sepi sampai tidak ada satupun yang datang ya? Ya kalau aku lihat-lihat sih benda itu sih Din. Karena lama tidak diurus saja, pengasihan ya harus dikasih minyak biar powernya kuat dalam memikat. Orang tua berbolang tiba-tiba saja hadir, lalu duduk di samping Bang Cendol sambil berucap, "Jangan dilajari, nang kada-kada anak nih." Bang Cendol lalu menjawab dalam bahasa batin, "Cuma menjelaskan kegunaan dan cara merawat benda seperti itu sudah ditegur aja. Anak ini jangan kamu ajarkan yang tidak-tidak." Dinda berbisik, "Sama satu lagi Bang, masalah yang sedikit risih sih selama sepi pelanggan." Masalahnya apa Din? Ini Bang, area intim Dinda sering berair, gatel, dan sudah bolak-balik ke dokter spesialis, tapi nggak ada perubahan juga. Bang Cendol sedikit ngilu mendengarnya. Oke, ya udah, nanti diobatin juga pas aku selesai ngurusin benda pengasihan yang kamu simpan ya. Udah malam nih, sebaiknya kita balik. Besok habis sisa aku pergi ke rumahmu ya. Masih alamatnya sama seperti dulu kan? Sudah pindah lah Bang, nanti aku Sherlock aja ya. Dinda sedikit menggoda. Yakin nih gak mau singgah dulu ke rumah malam ini? Jangan macam-macam deh. Godaan itu gak bakalan mempan kalau sama aku. Bang Cendol melirik ke arah jam tangan. Hampir tengah malam. Efek lama tidak bertemu Dinda. Waktu pun sholat tidak berasa. Mas Bros pemilik kafe juga sudah akan pulang saat Dinda cipika-cipiki di tengah obrolan dengan Bang Cendol. "Dadah," katanya pamit. "Besok ya Bang, jangan lupa lo ke rumah. Awas kalau enggak." Wih, kok cantik betul. Mas Bro terus memandang wanita yang meninggalkan mereka. Wah, Bang Cendol dapat bonus terus dari perempuan itu. Siapa itu Bang? Teman aja itu Mas Bro, cuma lama gak ketemu. Yaudah, aku balik ya. Makasih banyak atas semuanya. Dan setelah itu, Bang Cendol pun bergegas pergi meninggalkan kafe. Semoga Bang Cendol bisa membantu permasalahanku saat ini. Benak Dinda merasa lega setelah pertemuan itu. Dia memutar lagu melo dan sesekali ikut bernyanyi. Jalanan sedikit lengang. Menjelang jam 12 malam hanya ada 1 atau 2 motor melintasi mobil Dinda yang melaju pelan. Perjalanan menuju ke rumahnya memang sedikit sepi. Sedang konsentrasi menyetir, menyusup, tercium bau busuk yang menyengat. Aroma busuknya menyerupai aroma busuk bangkai tikus. Itu membuat Dinda harus sedikit menurunkan kaca jendela. Dalam hatinya, Dinda mulai takut. Dia melirik ke arah kaca spion tengah. Dia merinding karena semakin mual tak tertahan. Bulu kuduk rasanya meriap-riap. Sebentar lagi sampai rumah. Jangan muntah please, tahan. Benak Dinda penuh tanya, ada siapa di dalam mobilnya? Isi kepalanya tidak karuan. Dia mencoba untuk tetap berani. Dan setibanya di rumah, dia bergegas keluar dari dalam mobil dan langsung mengeluarkan apapun yang tertahan di dalam perutnya. Mi, teriak Dinda di depan pintu. Mi, tolong, cepat keluar Mi. Badannya melemas, sudah hampir hilang kesadaran. Ya ampun Din, cepat masuk. Segera Mikaela memapa Dinda ke ruang tamu untuk dibaringkan. Minum air hangat dulu ya.
Kamu habis mabok ya? Memangnya tadi kamu nggak cium bau busuk di luar sana? Busuk? Enggak tuh, cuma ada banyak keanehan aja sih selama kamu jalan. Aku jadi takut deh sendirian. Maksudnya, Dinda sedang rebahan karena sedikit pusing. Nggak paham aku, Mi. Kamu tahu kan, aku ini orang yang percayaan sama hal gaib. Keluargaku itu sangat kental akan hal seperti ini, Din. Saat kamu pergi tadi, di rumah ini tercium anyir darah. Kadang-kadang juga bau menyan. Paling kuat itu dari area luar. Yang benar kamu, Mi. Iya serius, aku aja nggak berani keluar kamar. Baru keluar saat mendengar kamu minta tolong. Padahal malam ini tuh ada pelanggan loh yang udah nungguin aku di hotel. Mikaela membantu Dinda berdiri untuk istirahat ke kamar. Malam bertambah larut ketika dingin terasa mulai menusuk tulang. Suasana juga sudah menjadi tidak nyaman. Din, kamu belum tidur? Belum, malam ini kita tidur berdua aja ya. Aku takut banget mau pejam, susah banget. Hawa di rumah nggak enak. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Berisik. Itu terdengar jelas ketika Dinda dan Mikaela sekedar bertatapan. Mereka tidak berani berucap sepatah kata. Badan mereka terasa kaku. Entah ada apa di luar rumah sana. Ada suara gesekan kuku yang kadang diselingi cekikikan perempuan. Atap seperti dipukul-pukul. Siapa yang malam-malam gini nukangin atap ya, Mi? Bisik Dinda. Merasa kesal sekaligus penasaran, dia berniat memastikan siapa yang ada di depan rumah. Sambil ketakutan, Mikaela pun bertanya, mau kemana, Din? Mau ngeliat siapa sih yang berani gangguin kita? Din, udah biarin aja, nanti subuh juga hilang sendiri. Ya, karena sejak perjalanan pulang dari kafe sampai saat itu dia masih juga diteror. Dinda pun tetap nekat ingin mencari tahu makhluk halus apa yang berada di luar rumahnya. Sengaja dia tidak menyalakan lampu. Dia berjalan mengendap-endap menuju ruang tamu. Hanya ada cahaya lampu jalan saja yang masuk melalui celah lubang-lubang angin. Din, astaga, Dinda terperanjat karena teguran dari Mikaela yang diam-diam ternyata mengekorinya. Dasar, kupikir hantu. Apa yang terlihat, Din? Di depan nggak ada apa-apa, Mi. Coba deh tengok sendiri. Ketika Mikaela yang mengintip melalui gorden, terlihat jelas baginya akan keberadaan perempuan berambut acak-acakan yang sedang merayapi atap mobil di parkiran. Astaga, badan bergetar. Seketika itu merembes keringat dingin. Di atas mobilmu itu apaan, Din? Mana? Gak ada apa-apa. Tiba-tiba saja kembali tercium aroma busuk dan Dinda pun terdiam. Demikian pula Mikaela. Pada akhirnya mereka berdua pun kembali ke kamar. Keduanya baru bisa tidur saat azan subuh menghentikan suara-suara bau serta gedoran pintu depan dan belakang yang berganti-ganti. Akhirnya mereka berdua kembali ke kamar. Keduanya pun baru bisa tidur saat azan subuh, yang mana suara azan menghentikan suara-suara aneh, bau, serta gedoran pintu depan dan belakang yang berganti-ganti. Semoga hari ini laris seperti hari-hari kemarin. Berkah dunia akhirat apa yang didapat. Bang Cendol berdoa pada pagi yang cerah mempersiapkan semuanya untuk berjualan cendol. Lagi-lagi pintu lemari itu terbuka sendiri. Bang Cendol padahal yakin jika pintu itu sudah dikunci seakan-akan menandakan sesuatu. Minyak pelet itu pun kembali terjatuh. Kenapa lagi sih? Pasti ada yang minyak ini ingin tunjukkan nih. Timbul rasa ingin membawa minyak itu berdagang. Tapi untuk apa? Itu bukanlah minyak untuk penglaris dagangan. Jika dibawa pun tidak akan ada fungsinya, pikirnya. Lebih baik dia tinggal saja dan dibawa ke rumah Dinda nanti malam untuk dioleskan ke benda pengasihannya. Seperti biasa, Bang Cendol memangkal di dekat pasar, terkadang berkeliling keluar masuk gang mencari pembeli. Di emperan jalan saling bertegur sapa dengan para pedagang buah kaki lima. Sesekali bertemu juga dengan pedagang sayur. Hingga tidak terasa waktu hampir mendekati zuhur. Sejak pagi ke tengah hari, jualan Bang Cendol cukup laris pembeli. Dari kejauhan terlihat warung kopi, pangkalan para pedagang pasar. Jika ingin beristirahat siang sambil mengusap keringat, Bang Cendol duduk santai dan melirik bule penjual kopi.
Belum beberapa menit, suguhan kopi panas dan gorengan pun tersaji. Ya, si penjual mungkin sudah tahu bentuk pesanan dari para pelanggannya. "Piye kabare Bang Cendol? Jualannya laris toh?" "Alhamdulillah bule," Bang Cendol menjawab santai selagi memakan gorengan. "Setengah hari ini yang beli lumayan banyak. Sebagian ada pesanan online juga." Azan berkumandang dari masjid yang ada di sebelah warung. Cukup berjalan kaki maka akan sampai di sana. "Bule, titip cendol sebentar ya. Saya mau pergi ke masjid dulu." "Monggo Bang Cendol, taruh saja di situ jualannya." Sekembalinya dari sholat, Bang Cendol pun kembali berjalan ke arah warung. Terlihat ada 4 pria berbadan tegap, bertato di lengan, leher, berkalung dan jari-jarinya terselip cincin, wajahnya garang, sedang duduk-duduk santai di dekat gorengan dan kopi Bang Cendol yang belum sempat dihabiskan tadi. "Bang Cendol," panggil bule. "Sini, jangan duduk di sana." Raut muka bule sepertinya takut. "Ada apa memang bule?" Dengan logat Jawa yang kental, bule pun berkata, "Udah, kamu kesini aja. Jangan ikut campur urusan mereka." Orang-orang itu hendak pergi tanpa membayar. Setelah beberapa menit tidak pamit berterima kasih ke bule warung kopi. Dan melihat perilaku itu, Bang Cendol pun sangat kesal. Mas, bayar dulu dong. Jangan asal pergi gitu aja," teriaknya dari dalam warung. Bule bersembunyi di belakang dapur. Berharap tidak terjadi keributan, salah satu laki-laki berbadan besar itu menghampiri Bang Cendol. "Kalau aku tidak bayar, kenapa memangnya?" Menanam marah, wajah Bang Cendol memerah, tangannya mengepal. Dia siap meninju orang itu dan mengejutkan saat satu dari pasukan berjubah hitam pendamping gaibnya menawarkan diri untuk membantu. Dia Jalil, jin terkuat di pedalaman Borneo. Bang Cendol berucap, "Jangan sok kuat di Kalimantan." Refleks, dengan tangan kanan yang telah mengepal, dia mencekik laki-laki di depannya. Didorongnya ke dinding, laki-laki itu berusaha melawan, tapi tangan Bang Cendol mengeras seperti batu. Lawannya sudah mulai tersengal-sengal ketika Bang Cendol berbisik, "Sudah banyakkah sanggumu?" 3 orang lainnya hanya terpaku, tidak berani maju untuk menolong temannya dari cekikan, menegur, apalagi membantu. "Kalian semua, silakan saja maju sekaligus." "Assalamualaikum," datang diiringi pasukannya. Nyai berbaju hijau berkata dan meminta, "Jangan seperti itu, nak. Amarah hanya menutupi akal pikiran. Dia Jalil, cepat keluar dari badan anakku." Wajahnya sejuk, penuh dengan wibawa, tersenyum, meluluhkan hati yang sudah panas. Tangan yang telah siap mematahkan leher seseorang pun perlahan-lahan terlepas. Pasukan pendamping menjauhi badan Bang Cendol. Masih kesal, Bang Cendol pun menyergap, "Lain kali, kalau makan dan minum di warung, bayar. Ingat itu. Jangan sampai kulihat kedua kalinya kamu tidak membayar setelah makan. Mereka ini orang kecil, janganlah seperti itu." 4 orang itu akhirnya pergi tanpa membayar, tapi telah diberikan pelajaran berharga. "Mereka itu siapa bule? Apa orang baru ya di daerah sini?" "Mereka itu anak buahnya Bu Veronica." Nama itu sedikit mengejutkan. Sebegitu kuatkah pengaruh wanita itu sekarang sampai-sampai para pedagang kecil ketakutan kalau ada anak buahnya. "Rumahnya di mana bule?" "Dekat simpang 3 di jalan besar. Rumahnya di sebelah kiri, warnanya putih, paling besar sendiri. Nah, di depannya itu loh, banyak penjaganya." "Ya sudah, saya pamit bule. Nih, bayaran makanan sama kopi tadi." "Loh, kok banyak bener toleh?" "Gak apa-apa bule, sekalian sama orang-orang tadi, biar saya yang bayarin." Banyak unek-unek yang ingin disampaikan oleh Bang Cendol, jadi dia berniat pergi ke rumah Veronica sehabis asar nanti. Bang Cendol lalu menyalakan sepeda motor dan melanjutkan berjualan. Terakhir kali Bang Cendol bertemu dengan Veronica. Veronica berada di jeruji besi. Akibat kasus narkoba, mereka sudah lumayan lama saling mengenal. Sempat menjalin hubungan serius, tapi kandas di tengah jalan. Veronica mungkin masih menaruh hati terhadap Bang Cendol karena pernah berjanji akan menunggu sampai kapanpun. Tepat di depan gerbang yang tertutup rapat, sepeda motor butut Bang Cendol berhenti. Ada 2 penjaga, laki-laki berbadan besar, berpakaian serba hitam pada setiap sisi. Pagar besi warna putih dengan roda-roda besar ditarik, tingginya sejajar tembok, dan kendaraan leluasa keluar masuk.
Ada yang bisa dibantu, Mas? Bang Cendol yang celingukan membuat para penjaga sedikit curiga. Bang Cendol segera mengangguk dan bertanya dengan sopan. Rumah Veronica sebelah mana ya, Pak? Lelaki berseragam gelap itu menunjuk ke arah rumah. Rumah Bu Veronica di sini, Mas. Memangnya ada urusan apa mau ke sini? Wah, saya mau nganterin pesanan Veronica, ujar Bang Cendol sambil membawa 2 bungkus cendol yang masih segar. Sekalian mau ketemu juga. Hah? Nggak salah. Mau ketemu sama Bu Veronica. Salah satu penjaga meledeknya. Bang Cendol lantas membalas bernada tinggi. Sampaikan saja, penjual cendol dari Pasar Impres mau bertemu. Yaudah, tunggu sebentar. Seorang penjaga mengambil bungkusan cendol untuk dibawa, sedangkan Bang Cendol tetap di luar pagar berdiri menunggu panggilan dari Veronica. Tiba-tiba saja, salah satu penjaga memberikan kode ke pos supaya menggeledah Bang Cendol sebelum ia diizinkan menemui Veronica. Dengan pakaian seadanya, dia pun berhasil masuk. Di dalam terdapat halaman parkir mobil yang luas. Ada banyak pohon pinus di setiap pojok kiri dan kanan, gazebo dan kolam renang menambah kesan kemewahan di rumah itu. Tapi aneh, ada pohon beringin besar di dekat kolam ikan. Langkahnya terhenti di gerbang pintu masuk. Ada penjaga khusus yang bertugas membuka dan menutup pintu. Paras cantiknya tersenyum ketika pintu terbuka mengiringi perkataannya. Silakan masuk. Selasa rumah Veronica tidak kalah luasnya. Berjejer pilar-pilar beton dan keramik putih polos besar-besar. Beberapa keris menyambutnya bersama topeng serta sesajen bau menyan. Hembusan udara agak terhambat karena plafon yang rendah sehingga bulu kuduk seketika berdiri. Pemandangan di rumah itu tidak wajar. Tidak sampai langkah ke-10, ada papan gantung yang bertuliskan kolam ikan. Bang Cendol segera mempercepat langkah menuju Veronica, tapi belum sempat dia mengucapkan salam, wanita setengah baya yang berdiri di pinggir kolam ikan tersebut menegurnya. Hei Bang, dia tersenyum manis, berpakaian tipis, rambutnya panjang sepinggang dan wajahnya seolah-olah tiada perubahan dari sejak pertama kali bertemu. Apa kabar Ver? Menurut abang gimana? Apa keadaanku sekarang ini lebih baik dari yang dulu? Seperti tidak terjadi perubahan apapun. Cuma yang aneh, kenapa di setiap sudut ruangan ada sajen? Abang juga pasti sudah tahu dong. Jangan tanya seperti itulah bang. Apa mata batin abang sudah mulai memudar? Veronica lalu berjalan masuk menuju ruang tamunya yang tersedia beberapa minuman dingin dan panas. Sudah disajikan pula makanan lengkap. Pada setiap sesajen, Bang Cendol melihat sosok perempuan di rantai besi yang menangis sambil meminta tolong. Setiap ia meminta tolong, salah satu penjaga bertanduk 4 berkulit abu-abu akan datang memukuli mereka dengan keras hingga mematahkan tulang-tulang. Pemandangan yang tidak wajar. Wanita disiksa sedemikian rupa. Siapa mereka? Ilmu apa sih yang kamu pelajari sekarang? Aku seperti ini gara-gara kamu loh bang. Kamu pergi meninggalkanku saat aku terpuruk di bawah garis kemiskinan. Maksud kamu apa Vero? Itu masa lalu. Jangan disangkut pautkan. Ini jelas menyimpang. Apakah kamu melakukan ritual pesugihan? Kalau iya kenapa? Biar abang puas dengan apa yang aku capai sekarang. Kekuasaan, kekuatan, dan juga kekayaan sudah aku miliki. Dan sudah lama sekali kutunggu abang datang ke sini sendiri. Vero, tobat Ver. Sebelum ajal menjemput. Ini semua adalah tipu daya setan. Ini semua bersifat sementara, tidak kekal. Bujuk mantannya itu hanya membuat Veronica tersenyum. Sebenarnya ada maksud apa abang datang ke sini? Kalau abang datang dan hanya untuk menasihatiku agar aku berubah, maaf, itu nggak akan bisa bang, ujar Veronica sinis. Lepaskan Dinda dari utang piutang. Pada awalnya, Veronica tampak terkejut, tapi lalu ia tertawa terbahak-bahak. Bang, segitu rendahnya sih kamu sekarang? Punya pasangan PSK murahan kayak gitu. Lepaskan saja utang Dinda. Jangan berikan bunga besar. Kasihan dia, sulit melunasi saat keadaannya seperti sekarang. Hutang Dinda ada berapa juta? Gak bisa seperti itu bang. Soal untuk melepaskan Dinda itu ada syaratnya. Kenapa memangnya? Apa abang mau ikut melunasi?
Bang, bunga hutangnya aja udah hampir 300 juta loh. Ya, nominal sebesar itu, Veronica mustahil untuk melepaskan Dinda cuma-cuma, apalagi memberikannya keringanan. Hati Veronica telah diselimuti oleh nafsu keduniawian. Tingkah lakunya berubah drastis. Foto Dinda terlihat oleh Bang Cendol terpampang di salah satu sesajen diikat kain hitam putih. Bisikan para arwah itu menjelaskan bahwa mereka adalah korban pesugihan. Astagfirullah. Ternyata para PSK itu kamu tumbalkan demi kekayaan dan kekuasaan seperti sekarang. Itu urusanku. Kalau abang mau Dinda terbebas dari hutang dan sebagai tumbal berikutnya, silakan maju. Kalahkan saja pasukanku yang saat ini abang lihat. Bukan waktunya melawan dengan kekuatan, karena kondisi Bang Cendol yang belum pulih dari sakit. Sesudah menolong orang, Veronica melihat keadaan itu hingga mengetahui tidak mungkin Bang Cendol mampu membantu Dinda. Kenapa? Kenapa abang berpikir lama? Apa kesehatan abang sedang tidak baik? Di dada abang ada lubang. Dan lihat tebasan berbagai macam senjata tajam gaib yang menimpamu, Bang. Tidak usah perhatian. Demi Allah, apa yang aku alami sekarang karena untuk membantu sesama manusia. Udah abang, soal seperti ini abang akan tetap keras kepala, gak berubah sama sekali. Kalau memang abang mau menyelamatkan Dinda, ayo silakan lawan pasukan yang aku miliki malam ini juga. Ingat, luka dalam yang sekarang kulihat sangat berbahaya loh kalau abang memaksakan diri. Insya Allah tidak apa-apa, Fer. Pasukanmu sepertinya dimiliki seseorang dari Borneo. Bang Cendol telah menerawang. Tidak ada jawaban dari Veronica. Hari telah melewati maghrib dan memasuki malam. Tanpa terasa Bang Cendol mengancam. Syaratmu aku terima. Kalau sampai kamu melanggar, kamu tahu sendiri akibatnya. Aku pamit. Mendung dari timur terlihat di kala senja. Kilat dan petir sudah akan bersautan menjelang maghrib. Kencangnya hembusan angin menggoyahkan pepohonan di sekitar rumah. Kumandang azan menggema, memecah suasana yang sudah mulai tidak nyaman sejak kejadian malam sebelumnya. Tidak ada sama sekali di antara Dinda dan Mikaela yang berani tertidur. Penuh harap, mereka menunggu kedatangan Bang Cendol. Dinda bolak-balik karena chatnya sedari tadi tidak dibalas. Lama betul sih Bang Cendol. Katanya mau datang habis maghrib. Din, duduk aja dulu sih. Sebentar lagi juga orangnya pasti datang. Mungkin Bang Cendol lagi sibuk habis jualan. Mikaela berkata sambil menonton TV. Mi, baunya kok gak hilang-hilang ya? Badanku lemes, pundakku terasa berat, ujar Dinda menukas. Makanya kamu tenang dulu deh, jangan panik. Pintu dapur mendadak terempas tanpa ada angin masuk. Brak! Brak! Astagfirullah, Mi, apaan itu? Ya, di luar memang sedang hujan badai, tapi Mikaela yang berlari ke dapur melihat pintu ternyata masih tertutup rapat. Tidak ada pergerakan apa-apa, namun pada saat akan kembali menonton TV, Dinda dilihatnya sudah tergeletak pingsan. Dinda, tidak ada sedikit pun respon saat Mikaela berusaha menyadarkan Dinda. Din, bangun dong. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan sih? Gimana nih? Bang Cendol belum datang lagi. Berwajah panik, Mikaela melewati 1 jam dalam mengupayakan kesadaran Dinda. Tidak ada hasil. Keadaannya semakin aneh. Kadang malah Dinda bicara sendiri, tiba-tiba menangis, lalu badannya kejang-kejang. Banyak tawa cekikikan di depan rumah, dan juga gedor-gedoran pintu belakang terdengar semakin keras. Angin kencang disertai hujan lebat dan petir menyambar, menambah suasana menjadi tegang. Sambil menangis ketakutan, Mikaela hanya bisa duduk terdiam. Banyak perwujudan makhluk halus yang mulai berani menampakkan diri. Duk. Gedoran kencang di depan rumah. Assalamualaikum. Leganya hati Mikaela kala mendengar suara seseorang dan bergegas dibukakannya pintu. Dia melihat laki-laki setengah basah kuyup sedang sedikit menggigil kedinginan. Bang Cendol kan? Cepat masuk bang, Dinda pingsan. Mereka masuk dan melihat keadaan Dinda. Tangan Bang Cendol terkepal. Dia menggenggam menahan emosi. Setengah badan Dinda telah terselubung asap hitam dari pinggang sampai ke bawah. Bang Cendol duduk di samping wanita berparas cantik itu dan ia mulai membaca doa. Assalamualaikum.
Nyi berpakaian hijau telah datang. Waalaikumsalam. Apa yang harus kulakukan ya, Nyi? Kondisi Dinda hampir seperti mendekati ajal. Sementara itu, Mikaela hanya berani menyaksikan dari kejauhan. Dia melihat Bang Cendol berbicara seorang diri, seakan-akan ada seseorang yang hadir di sampingnya. Anak ini terkena ajian singa penggali, kata Nyai. Perbincangannya hanya bisa disauti Bang Cendol lewat batinnya. Ajian apa itu, Nyi? Ajian yang mengambil nyawa seseorang secara paksa. Ajian langka yang biasa digunakan oleh para pelaku pesugihan. Ini jarang ada yang bisa menguasainya, Nak. Semakin waktu, kondisi Dinda pun bertambah buruk. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, bibirnya mulai membiru. Apa yang harus aku lakukan, Nyi? Kalau keadaannya memaksa, mau tidak mau, aku harus menggunakan jalan hitam demi menghentikan dukun jahanam itu. Dukun itu, biar saja aku yang urus, agar mau melepaskan kirimannya ke Dinda. Wajah Nyi tetap tenang berhadapan dengan situasi. Sambil menghilang dari pandangan, dia pun meminta, tugasmu, lawanlah jin jahat yang ingin menyakiti Dinda, Nak. Berhati-hatilah dengan kondisi badanmu. Tidak seperti biasanya, Nyai langsung turun tangan berurusan dengan dukun bajingan. Bang Cendol harus bersabar. Mau tidak mau, sekali itu dia harus memanggil pasukan di pedalaman Borneo untuk melawan kiriman Veronica. Datanglah Betohoro Buto, berbadan besar sampai ia hanya terlihat mata kakinya saja. Untuk tugas apa Tuan memanggilku? Katanya. Taldia Jalil juga telah siap sedia untuk menunggu perintah Bang Cendol untuk membunuh Veronica sekaligus dukunya jika diizinkan. Habisi semua jin kiriman Vero, dan kau Taldia Jalil berangkatlah ke rumah Vero. Berikan dia pelajaran atas perbuatannya. Ingat, jangan sampai mati. Tanpa menunggu lagi, Betohoro melahap habis seluruh jin yang berada di sekitaran rumah. Tapi itu berdampak buruk bagi kesehatan Bang Cendol sendiri. Efek dari menggunakan ilmu tersebut, dia pun batuk darah, nafasnya terasa sesak. Karena melihat darah segar itu, Mikaela lalu memberikan tisu. Setiap kali batuk, kondisi badan Bang Cendol mulai melemah. Bang gak apa-apa? Tanya Mikaela gelisah. Jangan khawatir, yang penting Dinda selamat dari tumbal pesugihan Vero. Memang Veronica tidak mudah dikalahkan di tengah Bang Cendol sedang sakit dalam yang parah. Situasinya pun menjadi semakin sulit. Kali itu dia bertaruh nyawa dan berharap Nyi bisa menghadapi dukun bajingan di sana. Semangat Bang Cendol kembali muncul ketika Mikaela berkata, Bang, Dinda udah mulai sadar, Bang. Dinda bangun, sudah ada Bang Cendol di sini. Dia bukan Dinda. Setengah jiwanya sudah masuk ke alam sebelah. Maksud kamu gimana, Bang? Kalau kamu bisa melihatnya, kondisi badan Dinda saat ini hampir tertutupi asap hitam yang tebal. Kunci satu-satunya agar dia bisa selamat, si dukun harus menghentikan ritual. Jika tidak, nyawa Dinda bakal melayang. Balas Bang Cendol sembari menahan sakit di dada ketika ia menjelaskan. Menit berganti menit, tanpa terasa tidak ada kabar dari Nyai. Sesudah 1 jam lebih terlibat pertarungan membujuk dukun untuk membatalkan ritualnya, keadaan Dinda pun juga belum banyak mengalami perubahan. Waktu hampir menunjukkan tengah malam. Jika urusan dengan dukun tidak diselesaikan, besok Dinda akan tinggal mayat. Tolong, buatkan kopi hitam tanpa gula. Ini cara terakhir untuk menyelamatkan Dinda. Setelah perempuan muda cantik itu bergegas pergi ke dapur dan menyeduh kopi, Bang Cendol duduk bersila sedikit jauh di posisi atas kepala Dinda. Mikaela hanya bisa melihat mulut Bang Cendol komat kamit membaca sesuatu seperti memanggil seseorang untuk hadir kembali. Jangan ikam pakai lagi ilmu itu, Nak, kata orang tua berbolang putih. 1 mat lagi, inya babulik. Kehadiran beliau akhirnya menghentikan ritual Bang Cendol yang hanya terdiam. Ada rasa malu memandang wajahnya. Kiau Taldia Jalil, anak mati Vero dibunuhnya. Perlahan Dinda akhirnya siuman. Wajahnya mulai cerah lagi dan asap hitam yang menyelubungi badannya berangsur menghilang. Bang Cendol sedikit lega karena pertanda Nyi sudah berhasil membuat dukun itu melepaskan Dinda dari penumbalan. Kada harus pakai kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Ada waktunya diri kita mengalah demi keselamatan seseorang. Mengalah
Tidak harus menendahkan diri, tapi dengan sopan santun memujuk seseorang agar bisa bertobat. Nyai sudah kembali ketika Dinda mulai sadarkan diri dan memberikan nasihat yang dalam kepada Bang Cendol. Setelah kejadian itu, Bang Cendol mendengar kabar bahwa Veronica bolak-balik ke rumah sakit sebab sakit keras, hartanya pun hampir habis. Orang-orang yang dia percaya pergi satu persatu. Kehidupannya pun sangat memprihatinkan, bisnis haramnya ikutan hancur. Hanya tersisa sebuah sepeda motor butut untuk berjualan keliling menitipkan kue jajanan pasar ke warung makan demi menyambung hidup. Bang Cendol, sapa Dinda setengah berlari menuju warung bule tempat Bang Cendol duduk santai. Jangan ngelamun ah. Dari kejauhan, tempat mobilnya diparkirkan, Mikaela sedang tersenyum untuk mengikuti. Apa kabar Din? Lama gak ketemu sejak kejadian beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah, sehat Bang. Udah jauh berbeda, tidak seperti kemarin. Pakaian Dinda kini terlihat lebih sopan dan lebih tertutup. Demikian juga Mikaela yang langsung ikut duduk. Mereka tetap cipika-cipiki, bule tersenyum sendiri melihat tingkah laku Dinda kepada Bang Cendol. Gimana pekerjaannya? Udah lancar? Dinda tersenyum manis. Dia menjawab dengan tatapan dalam. Kadang-kadang sih, ya melayani beberapa orang aja Bang. Masih berusaha keluar dari pekerjaan nista yang aku lakukan. Semua perlu proses Din. Gak harus langsung berhenti dari dunia prostitusi. Walaupun dipandang banyak orang profesi itu sangat rendah, tapi kalian wanita pejuang yang tidak harus dicibir bagiku. Bang Cendol meminum kopi hangatnya. Sekali lagi makasih ya Bang. Seandainya bisa, hubungan kita lebih serius lagi ke depannya. Bang Cendol tertawa lepas. Omong kenapa ketawa? Enggak. Tidak apa Din. Kamu itu cantik, masih cukup muda. Kenapa juga harus memilih penjual cendol? Masih banyak lelaki yang lebih mapan dan sukses di luar sana. Dinda sedikit cemberut. Tapi aku tetap akan menunggu kamu Bang, sampai kapanpun. Insya Allah Din, mungkin lebih baik jalan masing-masing aja deh. Kalau memang berjodoh, pasti bisa kok ke jenjang yang lebih serius. Bang Cendol tersenyum tipis. Oh iya, gimana kesehatan Bang Cendol? Kata Mikaela saat membantu Bang Cendol sempat batuk darah. Doakan saja kondisiku kembali pulih ya. Sementara cuma bisa jualan, nggak bisa bantu dalam hal gaib dulu. Gimana soal utang piutang sama Vero? Udah lunas Bang, tanpa bunga sepeser pun. Cuma aja Vero sangat pucat, aku jadi kasihan deh. Ya, begitulah akibat bagi orang-orang yang sudah main ilmu pesugihan. Masih syukur dia masih hidup. Kalau kemarin langsung dicabut nyawa, gimana? Yang penting semua sudah selesai ya. Oh iya Bang, ini benda yang Bang Cendol bilang buat pengasih, simpan aja, aku udah gak perlu. Kemudian Dinda pulang ke kampung halamannya. Terakhir berkabar, dia membuka usaha kecil-kecilan berjualan online sampai dapat membangun toko baju, aksesoris, dan pernak-pernik wanita. Sedangkan Mikaela, dia masih menjalankan pekerjaan prostitusi di daerah Samarinda. Wanita malam bekerja demi kebutuhan hidupnya. Banyak orang menghujat, banyak juga yang menyukainya. Dinda adalah tokoh dari kisah nyata dengan nama yang telah disamarkan. Lisan adalah salah satu karunia istimewa yang Allah berikan kepada manusia. Meskipun kecil bentuknya, tetapi peranannya sangat besar. Dengan lisan, seseorang dapat menyatukan keimanannya. Tetapi dengan lisan pula, seseorang dapat ingkar kepada Allah melalui lisan. Seseorang dapat menyeru kepada Allah melalui lisan juga. Seseorang boleh menyeru kepada setan. Dengan lisan, seseorang dapat masuk surga. Dan dengan lisan pula, seseorang dapat terjerumus ke neraka. Jangan pernah memandang remeh profesi seseorang, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana mereka di balik kehidupannya. Tidak ada yang dapat menebak akhir hayat saat kita di hadapan sakaratul maut. Jangan pernah menghakimi, cukup doakan saja. Itu sudah lebih dari cukup. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Cendol, Bang Rian Elsa ya. Waduh, keren banget di sini ya. Bagaimana Bang Cendol nih bersama Taldia Jalil. Oh, seru banget ya. Jadi pendampingnya salah satunya adalah Taldia Jalil, jin dari pedalaman Kalimantan. Waduh, ini apa namanya?
dia bersama pasukannya selalu membantu Bang Cendol. Dan di sini bagaimana akhirnya dia bisa melepaskan ya calon tumbal dari mucikari yang cukup ternama yang ada di sana. Keren pakai banget di sini ya. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja ya dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat Bang Rian, terima kasih banyak atas kiriman kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk karya-karya terbarunya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain dan mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.